kasih Pak Singgi. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan share sedikit tentang project saya di sini. Jadi saya ambil judul Material and Warehouse Management. Jadi managing huge discrepancies, kemudian corrective action-nya seperti apa, sama beberapa improvement yang coba kita lakukan di project ini. Kebetulan projectnya ada di regional MENA ya, Middle East, North Africa. Ini adalah saya, mungkin saya nggak terlalu bahas terlalu banyak. Next aja, oke. Jadi ini adalah 4 subbahasan yang mungkin saya ingin sharing ke teman-teman. Jadi background-nya seperti apa, kemudian assessment logistiknya seperti apa, kemudian saya pakai fishbone analysis untuk material manajemennya, kemudian hasilnya seperti apa dari analisisnya, plus langkah-langkah yang dilakukan untuk mencoba melakukan improvement di project ini. Oke, mungkin ini saya coba kasih sedikit overview-nya ya. Oke, ini adalah general overview-nya. Jadi di sini saya punya 1, 2, 3, ada sekitar 5 facility besar yang memang di on stream ya, on stream di Zubair. Kemudian ada banyak juga sekitar seratusan wells yang memang ongoing untuk produce oil di sini. Nah, untuk letaknya ada di Basrah di Republic of Iraq, dan ini sangat deketan sama Kuwait. Jadi kalau deket sama ini bisa dilihat sebenarnya, kelihatan lah rig-nya, jalannya itu kelihatan. Untuk production oil-nya sekitar sekian. Kemudian kita punya satu gudang besar, satu main warehouse. Space-nya itu more or less sekitar 300.000 sampai 400.000 square meter, memang cukup besar untuk supply big project di sini. Kemudian kita juga punya kontraktor untuk membantu kita support dari sisi well operations, untuk completion, drilling juga. Nah, secara untuk sisi material manajemennya sendiri ya, jadi memang kita punya, atau di project ini kita punya stok sekitar 250-an MUS, cukup besar, dan ada project stoknya. Jadi memang challenge tersendiri di sini adalah bagaimana kita memanage datanya ini, movement secara fisikalnya, dan juga gimana efisiensi kita untuk mengatur logistiknya. Nah, yang paling terakhir ini adalah, jadi mungkin kalau teman-teman yang mungkin bekerja di upstream di oil and gas Indonesia ya, biasanya kita pakai konsep PSC ya teman-teman, Production Sharing Contract. Nah, kalau di sini mostly bukan PSC, tapi namanya TSC, di Technical Service Contract. Nanti mungkin saya akan coba jelaskan sedikit perbedaannya dengan PSC. Nah, kemudian next di layar sebelah sini, ini adalah mungkin general problem atau challenges lah ya, yang saya lihat ada di project ini. Yang pertama, gimana kita manage inbound sama outbound-nya, termasuk dari sisi custom clearance, terus proses clearance-nya, port-nya di mana, schedule. Kemudian space, again, masalah material dan warehouse pasti masalah space ya. Kemudian nomor 3 adalah masalah inakurasi dari barang. Jadi stok kita yang ada dalam sistem dan aktual more or less itu mungkin sometimes ada masalah. Nah, itu yang perlu banget diberesin kemarin. Next, masalah infrastrukturnya, for sure ERP-nya pakai apa, bisa SAP, Oracle, dan macam-macam. Cuman untuk di project ini kita pakai SAP. Plus masalah internetnya juga. Kemudian gimana kita manage juga, karena kalau kita lihat dari sisi nomor sini ya, kita juga punya barang yang memang di-store di gudangnya kontraktor, which is di situ tidak ada orang kita yang memang memanage secara direct. Kemudian yang paling penting organisasi. Nah, ini juga salah satu yang mungkin sedang kita coba untuk improve, karena kalau saya pikir kita boleh punya banyak hadiah ataupun mungkin solusi, tapi kalau organisasinya tidak kita benerin, biasanya nanti banyak ineffectivity lah ya, mungkin kurang efektif gitu apa-apa. Nah, ini saya ambil dari TWI Global. Jadi apa sih MM itu? Dia adalah core function dari supply chain, SCM. Yang include di situ ada planning, execution, to meet the material requirement of a company or organization. Ada satu hal yang saya kasih warna merah di sini, jadi akurasi. Banyak hal itu atau banyak project yang saya temukan, company itu tends to make istilahnya itu sedikit bahasa Jawanya gampang gitu ya, ngentengin masalah akurasi. Padahal akurasi ini sangat penting untuk
continuity project, kemudian untuk cash generation. Nah, nanti mungkin ini yang perlu saya coba jelasin sedikit. Next. Oke, mohon maaf kalau ada suara. Oke, nah ini adalah project yang saya coba develop dari awal saya join bulan Mei sampai Agustus 2023. Saya pakai Fishbone. Ada 6 besar yang memang saya coba breakdown. Jadi dari sisi organisasi ada kompetensi orang-orangnya, kemudian awareness sama operasi, sama model counterpart. Nah, ini mungkin saya mau coba highlight ke teman-teman. Jadi kalau kita main PSG di Indonesia, biasanya kita punya dari sisi apa ya, government, kalau kita punya SKK Migas gitu ya, itu modelsnya saya boleh bilang cukup jelas. Jadi beliau sebagai apa ya, government body untuk memanage semua PSC yang ada di Indonesia. Nah, untuk di sini kita pakai TSC dengan model counterpart. Jadi government itu masuk sebagai JV, masuk sebagai partner di sini. Nah, sometimes ini yang bikin misalnya satu position dia punya 2 orang yang berbeda dan dia punya role yang sama. Jadi teman-teman mungkin di sini bisa bayangkan hanya untuk solving satu problem itu sometimes butuh waktu yang harusnya kalau mungkin di tempat kita ya takes 1 week, 2 weeks, or even 1 month itu udah paling lama. Di sini bisa take 6 months hanya untuk solve satu problem karena ada 2 kepala. Jadi makanya saya penting banget untuk masalah organisasi. Kemudian nomor 2 adalah masalah availability dari transportasi for sure karena memang di waktu kita coba lihat problemnya di sini apa, jadi penggunaan atau truknya itu kurang efektif lah saya lihat karena jalannya dia itu harusnya bisa langsung satu shipment atau cross docking, ternyata dia mencar-mencar. Jadi secara cost logistik maupun ininya kurang kurang oke gitu ya. Kemudian infrastruktur ini juga penting banget karena memang dari sisi material management ya, kalau misalnya apa nggak bisa pakai ERP, bisa dibayangkan. Saya sering melihat gitu ya di awal punya Excel itu gede banget Excelnya, ukurannya bisa sampai 60 mega. 60 mega, 70 mega, dan datanya, data stoknya ada di dalam situ semua. Jadi movement-nya pun menggunakan komen ya. Jadi itu salah satu yang kemarin memang project pertama yang perlu dibenerin. Nah, alhamdulillah seiring jalan waktu kita berhasil migrate for sure untuk memang butuh waktu cukup lama, sebulan 2 bulan karena memang dari sisi lokalnya kita harus teach juga. Kemudian dari sisi inaccuracies, oke. Nah, ini yang paling problem besarnya di sini. Jadi kalau dicoba breakdown, inakurasi itu ternyata tidak hanya masalah apa namanya data yang nggak baik, tapi bisa juga karena memang dari awal prosesnya kurang proper. Nah, kurang proper berarti di sini kita bisa masukkan konsep P2P atau procure to pay. Kalau penggunaan procure to pay-nya benar, maka insya Allah dari sisi supply chain ataupun material manajemennya itu pun akan bagus karena secara sistemnya dia akan update in live basis. Nah, di sini yang terjadi adalah mungkin banyak project kayak gitu ya. Jadi mereka belinya menggunakan metode direct purchase. Nah, akhirnya dicoba maintain masuk lagi dalam ERP sebagai stok. Akhirnya saya lihat berantakan tuh. Quantity-nya salah, ininya salah. Akhirnya apa ya, project-nya jadi banyak confusion di dalamnya. Kemudian saya juga melihat itu proses permintaan barang sampai dia supply itu menggunakan proses yang manual, di mana di dalam proyek itu sebenarnya kita punya ERP yang cukup bagus. Nah, itu juga salah satu yang kita introduce ke internal kita. Kemudian sama juga kita juga punya problem di eksternal, semuanya juga di-maintain sama kontraktor, tidak ada orang company man yang ada di situ, sehingga bisa dibayangkan kita punya 100 wells, teman-teman, ada 5 gudang besar punya kontraktor, itu mereka saling interface each other untuk completion. Jadi barang join dan barang-barang casing, komplesi semua di interface ke 5 kontraktor ini tanpa pemberitahuan ke company dan itu berjalan hampir almost 10 years. Nah, jadi lumayan lumayan kayak cari jarum di di tumpukan jerami. Oke, yang terakhir adalah masalah besar di main warehouse kita atau challenge ya, nggak bantu masalah itu masalah space for sure karena setelah dilihat itu memang setiap kali atau gampangannya project itu kan ada macam-macam ya Bapak. Ada yang
main full EPCI, ada yang main mungkin PCI, ada yang main ECI, ada yang mungkin cuma ENI. Nah, kebetulan di sini mostly adalah ECI. Jadi procurement-nya kita handle sendiri. Nah, dalam proses pembuatan kontraktualnya, kadang kalau saya lihat ada beberapa hal yang bisa kita improve. Sampel adalah kita bisa masukin manajemen asetnya kalau memang kita main model ECI. Nah, itu yang kemarin tidak ada. Jadi bisa dibayangkan setelah project selesai, let's say kita punya 5 facilities, kontrak ECI-nya ada 25 misalnya ya, masih dipecah-pecah seperti itu. Nah, itu once project selesai, barangnya gimana gitu. Biasanya, jadi saya lanjut tadi, mohon maaf teman-teman sempat mati karena pakai tethering juga di sini. Nah, tadi saya sudah jelaskan untuk apa yang kita lakukan. Untuk corrective yang pertama, kita adjust semuanya. Kemudian kita lakukan kontrol, karena memang sebelumnya itu semua permintaan dari baik dari maintenance, construction, maupun wells itu pakainya manual semua, Pak, pakai Excel. Jadi bisa dibayangkan dari sisi warehouse itu lumayan, Pak ya, agak agak luar biasa kita untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian kita juga apply juga, jadi selain kita kontrol pakai ERP, kita tambahin lagi dari sisi digitalisasi. Kenapa? Karena again kita pakai TSC. TSC ini kita ada counterpart tadi, jadi untuk mendapatkan satu approval permintaan barang, itu takes 3-6 months. Padahal barangnya ada di dalam gudang. Akhirnya project delay macam-macam. Nah, kita coba introduce digitalisasi. Alhamdulillah setelah kita coba pasang ini ya sistemnya, itu bisa reduce dari 6 bulan sampai ke cuma 1 hari approval-nya, karena mereka sekarang sudah bisa melihat semuanya dari sisi sistem. Tadi saya coba tunjukkan screenshot-nya. Kemudian yang terakhir adalah mapping. Jadi ini kita pakai coba cross docking ya, kita lihat di area Zubair ini mana sih pelan-pelan yang memang paling sering minta maintenance, paling sering minta well operation. Itu kita lihat, kita setup satu gedung kecil di situ untuk kita bisa manage lebih baik masalah delivery. Karena kalau kita tidak lakukan itu, kita harus sewa banyak sekali either light vehicle ataupun heavy vehicle. Itu yang sometimes jadi highlight dari sisi manajemen kita di sini. Next. Oke, ini mungkin contoh aja ya. Jadi ini yang kita lihat, ini coba saya bisa tunjukkan. Ini adalah approval secara real production server permintaan casings. Jadi kalau biasanya 6 bulan, bisa minta Mei, ya kadang barangnya baru keluar gitu 3-6 bulan kemudian, ini 1 hari sudah langsung di-approve. Dan kadang dalam hitungan menit. Jadi request-nya kapan, sudah di-approve dalam waktu 3 menit. Nah, dari situ, dari sisi transportasi, dia akan segera datang ke warehouse, lifting, dan seperti biasa. Jadi itu secara project akan meningkatkan efisiensinya. Plus secara kontraktual, for sure kita punya savings cukup banyak. Next, ini adalah milestone yang kita, atau yang suka saya buat. Jadi memang kalau tadi teman-teman ingat, Excel file yang begitu besar, 70 MB, dan banyak sekali error secara formula, saya melihat itu yang harus segera dibenerin, karena data itu kita pakai untuk manajemen report, kita pakai untuk headquarter, kita pakai untuk stakeholder. Jadi ini yang memang salah satu yang kita perlu benerin. Nah, di sini kita bisa lihat dari bulan Mei, alhamdulillah kita assessment, kemudian kita cek secara mandiri. Bulan Agustus kita berhasil menghilangkan Excel file ini. Karena memang Excel file ini saya bisa bilang source of trouble-nya. Nah, sekarang kita maintain pakai satu fitur di SAP kita sendiri untuk manage barang-barang project stock. Next adalah reservasi. Ini sebenarnya fitur standar, cuman di sini seperti hal baru. Tapi alhamdulillah dengan sama dengan full support oleh manajemen juga, kita coba belum kutip jualan ya, ini seperti apa benefitnya apa buat warehouse, semuanya tercatat, bisa diekstrak. Karena banyak sekali transaksi yang hilang teman-teman waktu pakai menggunakan Excel file untuk request barang. Akhirnya barang papernya hilang, postingannya hilang, wheels-nya nggak terupdate, maintenance-nya nggak terupdate, construction-nya delay. Nah, itu yang kita kemarin benar-benar fokus untuk benerin dalam waktu 6 bulan. Next, nah ini sedikit gambaran. Jadi kita tuh dulu waktu awal sign project ini, saya melihat more or less kita punya big discrepancies, almost 20 million untuk minusnya ya.
kemudian surplus oke. Nah, minus inilah yang jadi perhatian. Kenapa? Karena kalau kita pakai konsep cost recovery, pasti ini adalah uang mati. Nah, akhirnya makanya itu kita coba project cukup besar kemarin selama 6 bulan. Alhamdulillah dari Mei sampai September kita dapatkan rough value quantity maupun angkanya. Kita lakukan rectify kerja bareng dengan teman-teman dari well operation. Di bulan Desember, jadi benar-benar pas sebelum kita closure gitu ya, untuk nanti dipublish datanya ke stakeholders, kita berhasil menghilangkan itu. Dan akhirnya kita sekarang kontrol kita jauh lebih baik daripada yang di awal. Nah, mungkin ini slide terakhir dari saya. Yang pertama adalah ini yang paling sering saya lihat ya di beberapa project, beberapa company gitu ya, supply chain. Yang pertama adalah material management is sometimes neglected by the high management, but its impact is very important. Not only in the eyes of a company, but also investor. Kenapa? Karena itu tadi. Karena ini masuk dalam financial report kita. Baik itu dari quarterly maupun yearly, itu pasti masuk. Dia akan bisa menghitung ROI, ROA, dan segala macam. Yang kedua adalah MM itu reflect di mana company running bisnisnya dengan balancing demand and supply, ujung-ujungnya adalah duit, pasti cash generation. Jadi bisa dibayangkan tadi minus 20 million plus itu, once kita posting dengan propose yang kita justify ke government, maka itu adalah fresh cash untuk company. Terakhir adalah optimizing logistik, ini lebih dari tadi cost saving-nya, transportasi, akhirnya kita bisa manage tracking yang lebih optimum, saya nggak bilang sedikit, tapi optimum, karena memang jalurnya sudah termapping dengan baik. Seperti itu, saya coba. Oke, itu.